Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ridwan Pohan beserta segenap pengurus DKM yang lainnya, Ketua Yayasan Bapak Agung beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah yang seluruhnya mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada pagi hari ini kembali Allah karuniakan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan limpahan taufik dan hidayah. Hadir kita di Masjid Jami Al-Ikhlas melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan masa lalu kita. Allah maafkan khilaf orang-orang tua kita. Mereka yang masih pada hidup di dunia semoga kelak husnul khatimah. Yang sudah meninggal dunia kita doakan bersama, mudah-mudahan alam barzakh mereka Allah jadikan taman surga yang indah, raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, melalui Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Hussein, saya bisa bersilaturahim kepada pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kajian setelah pelaksanaan sholat subuh ini. Mudah-mudahan hadir kita ini menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda. Dikasih judulnya 3 terkait dengan toharoh, istinja dan wudu, terkait dengan sholat. Ini kalau dikaji bisa 5 kali pertemuan ini. Tapi dikasih kesempatannya hari ini sampai jam 9 katanya. Biasanya sampai jam berapa? Oh, jam 11. Kalau nanti kebiasaan kajian di sini sudah selesai jamnya, dikasih kode ke saya. Dikasih jempol kayak dikasih kedipan mata, terserah deh. Karena ada 3 rangkaian judul yang harus dibahas, maka saya bawakan referensi kitabnya yang sederhana aja, kecil, tapi isinya besar karena dikarang ditulis oleh orang besar. Yang nulis kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti ada 1-2 hadis saja yang secara singkat saya sampaikan di sini. Saya mengawalinya yang pertama, bahwa Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, ulama besar dari Samarqand, Uzbekistan. Uzbekistan itu Tanah Abang mulon dikit dah. Dari Tanah Abang lurus saja sampai ke Bandara Soekarno Hatta, nanti terbang dari situ sampai ke Uzbek. Beliau membuat satu pernyataan
Salatu ayatin nuzilat maqrunatan bisalasin. Ada 3 ayat dalam Al-Quranul Karim yang Allah turunkan berpasangan. Dalam satu riwayat, ayat Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Hudharibi dalam kitab Tarikhut Tasyri'. Nanti yang lain menjumlahkannya lebih sedikit dari itu, karena ada beberapa ayat secara penghitungannya di merger. Waqaf la itu tidak dijadikan satu ayat, tapi dia bergabung dengan ayat yang berikutnya, sehingga hitungannya menjadi lebih sedikit. Tapi secara umum ayatnya ya itu juga, cuman cara dan metode penghitungannya yang berbeda. Dari segitu banyaknya ayat, kata Syekh Nasr, yang populer dipanggil dengan panggilan alam kunyahnya Abu Lais As-Samarqandi, kata dia cuma ada 3 ayat yang berpasangan turunnya. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah tidak menerima mengamalkan ayat ini hanya satu saja tanpa membawa pasangannya, karena dia turun paketan. Mengamalkannya harus secara paket juga. Dari beberapa ayat yang pasangan dan paketan itu diturunkan oleh Allah, yaitu aqimus sholata wa atuz zakata. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi ada ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini paketan dia. Artinya orang nggak bisa tuh sholatnya aja yang dibenerin, sementara zakatnya, sedekahnya dia tidak laksanakan. Andaikan dua-duanya dilaksanakan, dia baru baik, hablun minallahnya dia baik. Sementara orang dianggap soleh, kan kita sering dengar nih, mudah-mudahan jadi anak soleh. Oh, kalau dia begitu soleh dia orangnya gitu. Kata ulama, orang soleh itu al-qaimu bihuquqillahi wal qaimu bihuquqi ibadillahi. Orang dianggap soleh itu kalau dia sudah istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian rangkaian ibadah mahdhah, minimal sholat 5 waktunya nggak bolong-bolong. Barangkali sholat sunnahnya belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Ya mulai kadang-kadang aja. Kalau lagi semangat, sinyalnya lagi besar, lagi full, 11 rakaat dia kerjain. Cuma ntar ada gangguan sinyal, kagak bangun beberapa minggu, bangun lagi minggu berikutnya, baru sholat lagi, sinyalnya agak redup, dan 2 rakaat aja lah. Sholat duha di waktu yang sangat sibuk, kalau itu dia belum bisa laksanakan,
maka kalau dia bisa melaksanakan sholat 5 waktunya tidak bolong-bolong, itu dia sudah disebut soleh dalam rangkaian ibadah mahdohnya. Karena di antara ibadah-ibadah yang sangat terjamin dalam rukun Islam yaitu sholat itu. Artinya fundament sangat prinsip, dia tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi hukum, tidak ada keringanan dalam syariat untuk ditinggalkan dalam kondisi apapun. Agama hanya bisa memberikan keringanan, dia meringkas bilangan rakaat yang 4 menjadi 2, namanya qasar. Anak sekarang bilang diskon 50%, 4 jadi 2 berarti kan 50%. Atau di merger waktunya, di jamak, yang tadinya sholat masing-masing waktunya. Karena Rasul yang sebutin itu, waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu sholat zuhur masuknya itu apabila matahari tergelincir dari atas kepala, dari istiwa nih menuju ke arah barat sedikit, sehingga ada bayangan di sisinya itu, maka jam segitu tuh waktu sholat zuhur masuk. Maka muadzin azan tuh untuk menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk. Sampai kapan itu berakhir? Apabila satu bayangan benda itu sudah sama panjangnya dengan benda aslinya. Ini mikrofon ada 20 cm, bayangannya 20 cm, maka habis sudah waktu sholat zuhur. Kalau nambah jadi 1 cm, berarti masuk waktu sholat asar, karena bayangan sudah lebih panjang dari benda aslinya. Ntar waktu maghrib, idza ghabatis syamsu, apabila matahari sudah terbenam. Maka kalau muadzin mau ikut sunnah, ya begitu cara azannya. Lihat matahari sudah tergelincir apa belum? Oh sudah nih azannya. Nanti asar begitu lagi, ukur benda, udah panjangan bendanya apa masih sama nih? Kalau masih sama belum masuk. Kalau sudah lebih panjang bayangannya, maka masuk waktu asar. Mau azan maghrib, lihat lagi matahari sudah terbenam sempurna apa belum nih? Maka kalau begitu cara muadzin sholat, besok dijewer sama RT. Ente ribet amat jadi muadzin. Setiap azan melihatin matahari, setiap azan melihatin matahari. Karena hadisnya begitu Pak. Udah disesuaikan jam digital. Matahari tergelincir jam sekian. Nggak mau Pak. Itu nggak sesuai, itu hadis-hadisnya ngomongnya begini. Kata RW, ente ngomongatan sempit lah. Kalau berpedomannya hanya itu aja. Maka akhirnya muncullah ilmu pengetahuan. Dulu jamnya tidak digital begitu, masih manual. Setiap 1 bulan digeser, setiap 1 bulan dirubah. Lama-lama perkembangannya menjadi seperti ini. Boleh nggak muadzin untuk menentukan waktu sholat, waktu ibadah? Lihat itu tuh. Padahal dalam sunnahnya suruh lihatnya matahari udah tergelincir apa belum. Makanya ulama di sini akhirnya punya peranan ilmunya. Kalau jam yang sudah dikondisikan ini sesuai dengan kenyataan aslinya, dan begitu secara teori dan prakteknya menurut penelitiannya, maka boleh berpatokan masuk waktu dengan melihat
waktu yang tertera di jam digital itu. Maka nanti sholat itu menjadi sangat fundamental. Yang diperintahkannya kan oleh Allah suruh sholat kita. Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi sholat ini ibadah yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam usul fikih dia disebut al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu, maka diperintahkan juga untuk melaksanakan media-medianya, wasilah-wasilahnya. Orang sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat yang harus dia hadirkan sebelum dia melaksanakan ibadah. Kalau saat melaksanakan ibadahnya namanya rukun. Sebelum melaksanakan ibadah, sebelum melaksanakan sholat, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Di antaranya bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayammum dalam kondisi tertentu. Yang wajib sholatnya, karena sholat tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan wasilah, maka wudu menjadi wajib. Wudunya tidak akan punya nilai apa-apa kalau diri orang itu masih ada najisnya. Maka beristinja, bersuci dari najis menjadi wajib juga. Itu yang disebut oleh para ulama usul fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak bisa terrealisasi kecuali dengan adanya wajib-wajib yang lain, maka kewajiban yang lain perlu dilaksanakan juga. Maka kalau begitu istinja menjadi penting, karena dia menjadi syarat juga nanti orang bernilai atau tidak wudu dan tayammumnya. Maka hari ini BKM dan seluruh jajarannya memberikan judul itu kepada saya untuk dikaji. Ntar kita lihat ini ada kajian dalam hadis atau enggak. Nah, ini kebetulan ada di sini nih. Karena nanti ada orang di zaman modern ini, dia menganggap aturan sunnah itu udah menjadi sesuatu yang sangat ketinggalan zaman. Maka kehidupan orang modern sudah lebih maju dibandingkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Mereka logikanya begitu. Maka kalau begitu cara berpikir umat Islam, berarti dia menggunakan tafsir jalan lain, bukan tafsir jalan lain. Karena nanti ada tafsir Al-Quran yang ditulis oleh dua imam Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli, nanti ada Jalaluddin As-Suyuti. Separuh-separuh menerjemahkan Al-Quran itu sesuai kapasitas ilmu yang mereka miliki. Karena Quran ini bahasa Arab, syarat dengan ilmu sastranya, maka pendekatan-pendekatan ilmu itunya harus dikuasai dulu oleh orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Karena kalau tidak, nanti bisa salah dia mengartikan Al-Quran. Di belakangan saya lihat di posting-postingan itu banyak sekali orang menyampaikan kajian agama, secara logikanya disampaikan asik gitu didengar.
Cuman terlalu jauh menyimpangnya, sampai semua aturan agama dilogikakan oleh dia. Sampai urusan alam barzakh, dalam kajiannya tidak ada itu munkar nakir di kuburan. Orang udah mati masih mau ditanya aja. Munkar nakir itu di dada kita adanya. Tanya man rabbuka wa man nabiyuka, kamu jawab itu. Di kuburan udah gak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan itu adanya di dada kita. Dan jamaahnya lebih banyak yang hadir dari ini. Semuanya manggut-manggut, tandanya setuju dengan orasi orang itu. Kalau hari ini saya bicara ada yang manggut-manggut, belum tentu setuju dengan omongan saya. Bisa jadi karena dia ngikut yang di sebelahnya. Nanti kenapa manggut aja? Gue ngeliatin dia manggut aja terus Ustaz ngomong. Ntar kalau kita baca kitab I'anatul Talibin, ada faslun fil mayyit, pasal tersendiri dalam pengurusan pemulasaraan mayit jenazah, dari mulai yang fardu kifayahnya memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, sampai seperangkat riwayat disebut oleh pengarang kitab itu, sampai kepada urusan pertanyaan alam barzakh, munkar dan nakir, habisnya disebutin. Ada orang sekarang orasi ceramah di satu majlis, dia bilang tidak ada itu pertanyaan munkar nakir. Logika orang gak terima. Kuburan yang ukurannya semeter kali 2 meter, dikasih liang lahat, ditutupin keketep, kalau kata orang Betawi, papan bambu, dicari yang kuat-kuat papannya, bambunya, agar tidak mudah keropos di dalam tanah. Terus malaikat dia mau masuk dari mana? Sementara Rasul pernah melihat waktu Mi'raj di Sidratil Muntaha, malaikat itu sulit untuk dibayangkan besarnya. Maka benar kata guru anak-anak ngaji kita, bahwa malaikat matanya satu itu seperti wajan untuk mengaduk dodol zaman Betawi tahun 70-an, yang diameternya bisa 2 meter persegi itu bundernya. Logikanya kalau 2 mata makhluk itu segitu, dia punya kepala besarnya seperti apa? Kalau sebegitu besar kepalanya, sebesar apa dia punya badan? Kemudian dia mau masuk dari mana? Di tempat yang sangat sempit itu. Sampai urusan akhirat dilogikakan. Kalau tidak logik, ya ditolak, nggak bisa diterima. Yang begini dulu Mu'tazilah ini Pak, semuanya serba logika. Maka dalam kitab ini nanti ada bab mengusap khuf, babu mashil khuf. Tapi saya tidak kaji di sini karena banyak kajian di Bapak. Dalil-dalil terlalu banyak. Kata Sayyidina Ali begini, laukana dinu birra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul khuffa a'lahu. Nanti ada rukhsah dalam agama, bepergian jarak jauh 16 farsah. Dalam mazhab Imam Syafi'i 16 farsah baru perjalanan dianggap jauh. 16 farsah kalau dikonversi dengan hitungan kilometer kurang lebih 90 kilometer. Perjalanan sejauh itu, dan perjalanannya bukan maksiat tapi perjalanan yang mubah, bukan untuk maksiat kesananya. Maka orang diberikan keringanan hukum, boleh ketika wudhu dia hanya mengusap bagian atas sepatunya, tidak dicopot sepatunya,
dengan syarat sepatunya terbuat dari kulit, tidak tembus air, dan ketutup mata kakinya. Dalam perjalanan jauh, Rasulullah mempraktekkan itu. Ketika membasuh muka, dia basuh muka, tangan dia basuh kedua tangan, mengusap kepala dia lakukan. Ketika membasuh kaki, dia tidak lepas sepatunya, tapi diambil air, dilelap bagian atasnya. Secara logika, perjalanan sejauh itu yang kotor itu bukan atas, tapi telapakan kaki kotor. Secara logika, Faro'aitu Rasulullah, tapi kata Sayyidina Ali, sering kali saya lihat Rasulullah, saya saksikan Rasulullah yang sahul khuffa, ketika mengusap khuf dalam berwudu, a'lahu bagian atasnya. Ini menunjukkan bahwa agama tidak harus masuk logika, tapi kalau wahyunya menunjukkan seperti itu, maka kerjain seperti itu. Apalagi urusan alam barzakh masih mau dilogikakan juga, kebablasan ini nantinya. Maka sholat ini perintah yang ada wasilah-wasilahnya. Wasilahnya diantaranya bersuci dengan cara wudhu kalau hadas kecil, mandi hadas besar kalau janabah. Nanti ada syaratnya tuh, begitu. Kalau ayatnya masih singkat, Pak, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Singkat ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu. Nanti ulama tuh memberikan definisi tentang wajah. Wajah yang wajib dibasuh sebatas mana? Nanti tuh ulama tuh ranahnya tuh dia cari hadis-hadis yang menunjukkan ketika Rasul membasuh wajah diterangin oleh para sahabat seperti apa. Maka itu menjadi catatan para ulama, garis bawah diberikan penjelasan definisi. Maka nanti wajah aja didefinisikan. Yang wajib kena air basuhan wudu min manabitis sya'ri ila akhirin dhikri. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut kalau di atasnya sampai kepada di bawah dagu, tulang-tulang tempat tumbuhnya gigi. Itu batasan wajah. Kiri kanannya dari mulai ujung telinga sampai ke ujung telinga. Maka orang berwudu itu tangannya harus lebar di muka. Dari mulai tempat tumbuh rambut harus kena air terus sampai ke wajah. Kalau ada orang wudunya begini-begini doang, maka yang kena bagian dari wajah aja, tidak merata. Kalau ada satu titik kulit yang wajib dibasuh dalam kategori wajah, maka wudunya orang itu dipastikan tidak sah. Baik tidak terkena wudunya, tidak terkena airnya itu lantaran kurang meratakan airnya, atau karena ada faktor lain yang menghalangi air masuk ke kulitnya. Ada cat, ada tip ada sesuatu yang menghalangi air tembus ke kulitnya, maka dia tidak dianggap berwudu. Karena suatu hari benar Rasulullah suruh ngulang-ngulang untuk orang sholat, ulangi lagi sholat, ulangi lagi. Karena ternyata ada kelihatan batas kaki yang wajib dibasuh ketika wudu tidak terbasuh. Ini nggak mungkin bisa kelihatan sama orang pondok lapa. Tapi oleh orang Arab Badui pasti kelihatan, karena mereka kulitnya kulit hitam, kerjanya di ladang, di kebun, di tempat yang sangat terik panas, sehingga itu setiap hari begitu, maka bercetak kalau kena air. Kelihatan batasan kena air dan yang tidak kena air. Disuruh ulang lagi.
Akhirnya sampai ditegur sama sahabat, ini ente tuh belum dibasuh ini mata kaki ente. Sementara Quran nyuruhnya wa arjulakum ilal ka'bayn, ka'bayn mata kaki terus kena air. Nah itu berarti dia ada bagian kulit yang wajib dibasuh tapi tidak terbasuh lantaran kecerobohan dia berwudu. Bisa jadi nanti karena faktor lain yang menghalangi air masuk ke situ. Ghaliban secara umum begitu kata ulama, batas wajah yang wajib dibasuh. Karena nanti ada wajah yang tidak umum. Seperti saya nih, tempat tumbuh rambutnya nggak umum. Orang-orang dari sini, saya dari sini. Apakah yang tidak tumbuh rambut ini termasuk wajah juga? Sementara definisinya wajah itu min manabiti sya'ri, yaitu dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Rambut saya tumbuhnya dari sini, berarti saya basuh wajah dari sini, dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Itu mah tidak umum ente. Kalau tidak umum tidak bisa dijadikan standar hukum. Standar hukum yang umum-umum aja. Maka pernah ribut ketika ada orang sholat jenazah, kaki mayit di sebelah sana, kepalanya di sebelah sana, tapi tetap menghadap ke kiblat. Ribut orang, ini apa-apaan ini? Karena umumnya kepala yang di utara. Kalau di Jakarta, Indonesia, karena Indonesia itu kan kiblatnya ada di sana. Tapi kalau orang Madinah kiblatnya di sana, di selatan. Maka orang Madinah menghadapnya ke sana. Karena sahabat nanya kiblat, Rasul, kiblat itu mana sih? Kata Rasulullah, ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun. Arah yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Syekh Son'ani dalam kitab Subulus Salam berikan penjelasan, kalau tangan kiri ente ada di timur, tangan kanan ente ada di posisi barat, berarti ente sedang menghadap kiblat. Timur sana ya Pak, tempat dia. Tangan kiri saya ini Pak. Tangan kiri saya ini adanya di timur. Tangan kanan saya ini adanya di barat. Berarti saya sedang menghadap kiblat ke sana. Ini kalau tidak dijelasin sama ulama bisa ribut ini di kampung saya. Berarti kalau begitu masjid kita salah dong menghadapnya. Di hadis begitu sih kejelasannya. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Arah yang ada di antara timur dan barat maka itulah kiblat. Dijelasin sama ulama. Kalau kiri ente di timur, kanan ente di barat, maka ente sedang menghadap kiblat. Wah salah ini masih dari ikhlas. Masa ke sono? Mestinya ke sana dong. Maka ulama tuh yang bisa jelasin itu. Ini posisi kiblat waktu Nabi bicara di Madinah. Karena letak geografis Madinah berada di sebelah utara Masjidil Haram, maka orang Madinah ke sana. Kalau Nabi ngomongnya di Yaman, mungkin menghadap ke utara, karena letak Yaman itu ada di sebelah selatan Masjidil Haram. Itu kalau tidak dijelasin sama ulama, bingung saya juga ngerti ini. Maka saya tidak berani kalau disuruh mengajar Quran apa adanya, karena Quran itu perlu penjelasan satu tata bahasa Arabnya, ilmu nahwu sorofnya harus dikuasai dengan saya. Yang kedua ilmu asbabun nuzulnya, ini ayat terkait dengan apa ini bicara ini. Yang ketiga tentang ilmu balaghahnya, sastranya, ini pengertian begini apa adanya begitu atau bagaimana nih? Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh celaka itu kedua tangan Abu Lahab. Apakah Abu Lahab yang celaka cuma kedua tangannya doang? Enggak. Allah sedang berbicara Abu Lahab itu makhluk celaka.
Kenapa yang disebut kedua tangannya doang? Maka disebut dalam ilmu balaghah ini namanya majaz mursal. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebut bagian dari seluruh tubuh yang ada, tapi yang dimaksud adalah tubuh itu semua. Allah sebut kedua tangannya doang, mukanya gak celaka, badannya gak celaka, kakinya gak celaka. Tapi ternyata yang dimaksud oleh Al-Quran bahwa Abu Lahab makhluk celaka. Sama seperti saya senang dengan lawan jenis, kata teman nanya, ente demen banget sama dia, dari apanya sih? Gue seneng banget tai lalatnya, yang di sini kayak Elvi Sukaisi. Tai lalat itu di sini. Kan saya sebut tai lalatnya doang. Coba deh saya dikasih tai lalatnya doang sama dia. Sebetulnya saya senang sama dia, cuman disebutnya bagian yang ada di antara yang paling dominan kelihatan saat itu depan juga. Nah, kira-kira begitulah. Maka Quran itu perlu pendekatannya lewat situ. Akhirnya disyaratkan orang yang boleh menafsirkan Al-Quran kalau seperangkat ilmu pengetahuan tentang itunya dia kuasai. Maka nanti toharoh menjadi wajib karena wudhu disyaratkan juga begitu. Saya istinja udah beres, terus langsung wudhu, yang nggak dianggap wudhu saya. Maka istinja itu harus beres. Istinja dari hadas kecil, dari kencing dan buang air besar. Ini nanti ada hadis paling belakang nih. Sebagian besarnya ini hadis tentang adab-adabnya saja. Kalau lagi buang hajat jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap nggak boleh, membelakangin nggak boleh, itu adabnya. Tapi itu di ruang terbuka kata ulama. Kalau di ruang tertutup nggak apa-apa. Yang paling terkait dengan hukum yaitu ini hadis nomor 100 dari Anas bin Malik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaitu. Suatu hari Nabi mau buang hajat, buang hadas besar. Fa amaroni, lalu dia menyuruh saya an atiyahu bi salasati ahjarin, untuk mendatangkan, memberikan 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini, tapi saya cari-cari saya cuma dapat 2 batu saja. Walam ajid salisan, saya tidak menemukan yang ketiganya. Fa'ataituhu, lalu saya berikan itu birausatin, dengan kotoran ontak sudah membatu gitu. Nyari batu nih 3 buah nggak ada, cuma dapat 2. Tapi ada nih keras juga benda, cuman kotoran ontak yang sudah membatu. Dibawa ke Rasulullah. Fa'akhadahuma, lalu Nabi hanya ambil yang 2-nya saja. Wa alqarrausata, Nabi lempar, Nabi buang itu kotoran. Wa qala, lalu Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, hadza riksun, ini kotoran, najis. Akhrajahul Bukhari, ini hadis ditakhrij, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa zada Ahmadu, Imam Ahmad memberikan tambahan riwayat. Wa Daraqutni, begitu juga Imam Daraqutni. Itini bi ghairiha, kata Nabi, coba cariin saya lagi, satu lagi yang lainnya. Berarti kalau begitu istinja, membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh kita, baik dari jalan kubul maupun dubur, kemaluan depan dan belakang, boleh menggunakan 3 buah batu. Tidak bersih dong Pak Ustaz. Dalam kondisi darurat tidak ada masalah kalau tidak terlalu bersih seperti air, dan memang tidak mungkin bisa bersih seperti air. Apalagi kalau buang air besarnya, kalau air kecil kemungkinan bisa. Itu juga kalau laki-laki.
Kalau perempuan saya nggak bisa ngebayangin bagaimana cara istinjanya. Akhirnya ulama di sini kenapa harus batu? Kan ditanya kenapa batu? Karena batu itu bisa menarik najis. Kotoran sisa kencing kita tuh kalau ditempelin batu nyerap dia gitu. Yang penting asal jangan batu cincin, jangan pakai giok, licin dia mah. Pakai batu polar atau batu bata gitu yang kalau tempel ketarik itu najis. Berarti boleh dong pakai benda lain, yang penting fungsinya sama, bisa menarik najis. Boleh kata ulama. Boleh pakai tisu, asal tisu kering, jangan tisu basah. Orang modern nggak mau pakai tisu kering, maunya pakai tisu basah. Kalau dia orang Islam nggak boleh pakai tisu basah. Kalau pakai tisu basah, kotoran yang basah ketemu dengan benda basah, kemudian menjadi melebar basahnya, maka di sekeliling kemaluannya dia itu najis semuanya. Ketika dia najis semua, maka dia berwudu atau dia tayamum. Tayamumnya, wudunya tidak dianggap karena dia masih membawa najis. Itu namanya al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Terus jadi bagaimana Pak Ustaz? Yang sempurna, yang afdol, istinja itu sunnahnya pakai 3 buah batu atau yang serupa fungsinya dengan batu. Tadi itu tisu kering, sobekan koran, jangan sobekan ikrok, nggak boleh. Sobekan ikrok walaupun udah sobek, dia tetap dimuliakan karena ada tulisan-tulisan rangkaian huruf Quran di situ. Atau pakai secarik bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Topo dapur Ustaz, asal yang kuat aja. Yang penting suci. Baru nanti dibilas pakai air, itu yang utama. Kalau harus memilih, air lebih utama daripada batu. Karena fungsinya lebih membersihkan. Kalau tidak ada air, maka batu dan sejenisnya menjadi boleh dilaksanakan untuk berwudu. Saya kencing di pesawat umroh kemarin, diajak sama Pak Haji Ahmad Ali, caleg DPR RI, memberangkatkan 330 ustadz dan tokoh masyarakat. Jadi kalau mau umroh gratis besok habis menginut ya pilihnya dia. Dari Nasdem dia, ketua umumnya, wakil ketua umumnya Pak Surya Paloh. Saya kebagian rezekinya gitu sampai bisa ke sana. Kan naik pesawat, pengen buang air, nggak boleh kan menggunakan air. Maka disinilah fungsinya untuk bersuci. Sempurna ya enggak, tapi boleh. Jadi wudu tidak akan ada fungsi apa-apa kalau istinjanya tidak benar. Maka istinja ada rukunnya 3. 1, kalau yang pakai air nih, hilang rasa, hilang rupa, hilang bau. 3 ini harus ada semuanya. Rasanya udah hilang nih, dirasa-rasa gitu, udah hilang nih kayaknya nih. Tinggal rupanya, makhluknya masih ada yang ketinggalan apa enggak nih? Oh, udah bersih semuanya. Tinggal baunya masih ada apa enggak? Yakin itu semua dipraktekin sama orang. Kalau cuma 2 ciduk, kayaknya belum hilang ini semuanya. 3 ciduk masih ada sisa baunya. Berapa ciduk kira-kira? Menurut penelitian sampai 10 cidukan baru bersih. Ya 10 cidukan kita kepo. Begitu. Nah kan saya bilang benar kagak cukup waktunya. Sekarang kita masuk ke wudu. Wudu itu tadi tuh kalau di Quran ada 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tidak dibaca wa arjulikum, tapi wa arjula. Atopnya ke atas. Wujuha gitu, wujuhakum.
Padahal tadi famsahu biruusi, enggak famsahu ruusa, enggak begitu. Tapi bi ada huruf ba-nya. Tapi bilang wa arjul, mestinya kan yang enak dekatnya ke situ. Wa arjuli gitu. Biruusi wa arjuli. Kalau dalam tatanan ilmu nahwu begitu mestinya. Tapi enggak, Allah bacanya wa arjulakum. Rasulullah membaca firman itu, sehingga berarti angkofnya sandaran ayat itu yang terakhir ke atas tadi, bukan ke kepala yang dekat sama kaki basuhannya. Berarti kalau begitu wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kepala aja yang diusap. Kepala diusap artinya nggak perlu dibasuh pakai air, dia mah cukup dielap doang. Tadi muka udah ada batasannya, sekarang tangan. Tangan kata Rasulullah dalam satu riwayat min mana bitil min atrofil asobi, itu tangan. Maka ada ulama mendefinisikannya begitu, min atrofil asobi ilal mirfaq, yang wajib dibasuh segini, dari mulai ujung-ujung jari sampai ke sikut. Maka uduk itu Pak harus dimulai dari ujung jari, basuh tangan, gitu. Bukan dari sini, dari sikut diguyur air ke tangan, dari ujung sini basuhnya sampai lantai ke sini. Udah begini belum praktek wudunya? Kalau belum begitu, mulai dari begitu. Walaupun begini sah juga, begini sah nggak usah diguyur dari atas, ya sah juga, yang penting rata. Cuma abdolnya begitu, karena ulama mendefinisikan tangan juga begitu. Rasul pun begitu memulainya dari itu. Nanti diracik begitu. Segala mungkinnya dibahas Pak Ustadz. Memang kadang-kadang suka begitu orang. Kita ngaji nih, ada bab air. Pak Ustadz, mohon maaf ya, orang-orang udah ke planet Pak Ustadz. Kita masih ngomongin air, tidak ngomongin air, begitu kan? Saya bilang, kalau kagak ada air, kagak ada ente di masjid ini, kok bisa begitu Ustaz? Kan ente min ma'in dafiq Allah ciptakan, dari air yang lompat. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, keluarnya dari tulang-tulang rusuk. Makanya emak ente mau bapak ente apa mos-mosan tuh, cuma ngeluarin air buat ente doang. Begitu Pak Ustaz. Ente jangan salah, itu para astronot, para ilmuwan yang sedang meneliti luar angkasa, baik dari Cina, dari Jerman, dari mana-mana, mereka hanya untuk meneliti luar angkasa. Ada unsur air nggak di planet lain seperti di bumi ini? Kan Allah menciptakan planet bukan hanya bumi, ada miliaran planet yang lain yang menurut ilmu pengetahuan banyak yang lebih besar dari bumi. Kalau ternyata ada air, sumber mata air yang permanen kayak di bumi, berarti bisa diciptakan kehidupan di sana. Itu udah berabad-abad diteliti, apa gini. Dari mana dia dapat inspirasi ini? Dari Quran. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami ciptakan kehidupan ini semua bersumber dari air. Kenapa di bumi ini ada kehidupan yang permanen? Karena sumber airnya permanen. Baru orang berpikir, berarti kalau begitu, kalau di planet lain ada sumber mata air yang seperti di bumi, bisa dong menciptakan kehidupan. Diteliti sama mereka. Kenapa mereka teliti? Satu, ingin membuktikan kebenaran ayat ini. Yang kedua, dia takut kalau nanti kehabisan kapling di bumi. Kan dia udah punya pesawat olah-alik, dia bikin proyek lagi di sana, perumahan real estate. Jadi maka anak-anak kita jangan berkecil hati. Sekarang lagi diteliti kampung di luar angkasa sana. Kalau ente kagak bagian warisan di Pondok Kelapa, kita terbang bareng-bareng ke atas. Nah, yang terakhir, setelah itu sempurna semua, kok Pak Ustadz dalam mazhab Syafi'i ada niat berwudu? Kalau mazhab Syafi'i tidak hanya berwudu, semua ibadah
pakai niat. Dan ulama juga, jumhur ulama sepakat begitu, pakai niat. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan harus didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nilai sesuatu itu tergantung niat seseorang. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Kalau dia ikut hijrah dari Mekah ke Madinah semata-mata niat karena dapat ridho Allah dan ridho Rasulnya, maka dia dapatkan pahala itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha. Kalau dia niatnya ke Madinah cuma ingin dapat bisnis baru di sana, pengen dapat dunia, atau dapat perempuan yang ingin dia nikahinya, fa hijratuhu, maka nilai hijrah buat dia ila ma hajara ilaihi. Tapi begitu aja dapatnya, Pak. Dunia sama perempuan doang bisa, pahalanya enggak ada. Maka untuk membedakan ini ibadat, ini adat, pakai niat. Yang mereka khilaf, niat itu harus diucap apa tidak diucap. Nah itu khilaf, berbeda pendapat. Sebagian ulama madzhab Syafi'i boleh diucap kalau tujuannya ingin mengingatkan hati. Mereka sepakat niat itu di hati. Kalau melafazkan boleh, asal tujuannya mengingatkan hati. Boleh diucap tapi hati tetap wajib niat. Dari mana itu? Rasulullah bilang, man lam yabitis siyama minal laili fala siyama lahu. Orang yang tidak menetapkan dirinya puasa Ramadan di malam hari, dia tidak niat di malam hari, fala siyama lahu, maka pagi harinya, siang harinya dia tidak dianggap puasa. Walaupun dia menahan lapar sama seperti orang puasa, buat dia nilai diet doang jadinya, menahan lapar. Jadi niat itu menjadi penting. Kapan itu waktu niat? Berbarengan dengan pelaksanaan ibadahnya. Kalau wudhu berbarengan dengan membasuh muka, niat di hati. Saya niat wudhu karena Allah. Saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah. Yang terakhir di dalam wudhu itu mazhab Syafi'i menambahkan rukun yang terakhir tartib. Gitu, tartib itu artinya berurutan. Karena Rasul juga nyebutnya Quran wudhu berurutan, kata Rasul nggak boleh diacak-acak. Kaki dulu dibasuh, baru tangan, baru muka, baru basuh kepala, itu namanya acak-acakan. Kata Rasul harus berurutan. Maka kata ulama berurutan itu menjadi rukun dalam wudhu. Nggak boleh orang acak-acakan membasuhnya. Maka jadi 6 di Quran 4 bisa jadi 6. Niat membasuh muka, niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, musab kepala diusap sempurnanya dari depan sampai tengkuk, balik lagi ke depan. Sempurna begitu afdolnya. Siapa jamaah yang wudhunya begini? Usap sampai sini, balik lagi ke depan. Ulang 3 kali. Saya nggak begini. Makanya saya pernah waktu lagi wudhu di Masjidil Haram ditepak sama orang Bangladesh. La yasyih wudu'a, gak boleh itu, gak sah wudu ente. Masa dia syih? Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha bil masyi ala ras. Saya bilang, walakin di mazhab Asy-Syafi'i yajuz di ba'dil ras yamsah. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh syekh sebagian dari kepala diusap. Oh, antar mu'allim tafadhol. Oh, ente guru ya, udah silakan kan kalau begitu. Iya, nggak usah debat saya kalau bukan begitu mah. Kenapa ulama kok membolehkan bagian-bagian itu? Karena ketika nyebut itu Allah juga beda nyebutnya. Famsahu biruusikum, pakai huruf ba, huruf jar. Yang lain enggak. Fagsilu wujuhakum langsung, enggak bi wujuhikum. Wa aidiakum enggak pakai wa bi aidikum, enggak pakai begitu, langsung aja. Wa arjulakum enggak pakai wa bi arjulikum, tapi bila kepala famsahu bi ruusikum, ada huruf ba-nya di situ. Huruf ba dikaji. Maka menjadi tesis mahasiswa di UIN, manfaat huruf ba dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6. Jadi master dia cuma ngulas huruf ba doang dalam Quran.
Nah, selesai ini maka ada sunnah-sunnahnya banyak dalam wudhu, nanti pertemuan yang lain. Sholat, nah ini belum bisa kita bahas secara sempurna. Sholat adalah af'alun muftatahatun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Ini aja dulu ditentuin nih. Sholat itu definisinya kata ulama, ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat-syarat yang khusus. Syaratnya banyak. Maka nanti di dalam rukunnya aja tuh, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kan ucapan Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang itu. Ketika dia sudah Allahu Akbar jadi haram. Makan minum halal, tapi ketika dia sudah Allahu Akbar, jangankan sepiring atau segelas kopi, ada silit jatuh, kita bilang saya ini daging tadi itu tuh makan sate, tahan aja deh, batal sholatnya karena dianggap makan dia. Hanya setitik itu syaratnya ketat nanti. Maka karena rukun harus benar-benar dipelajari. Rukun qauli yang pertama adalah Allahu Akbar. Kata ulama, syarat mengucap Allahu Akbar wa syaraitu takbiratil ihrami sittata asyara. Syarat mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar ada 16 syaratnya. Apakah kita sudah pelajari 16-16-nya? Kan kita pelaku sholat setiap hari. Apakah takbiratul ihram saya sudah sesuai dengan syaratnya 16? Tahu dah Pak Ustaz, saya juga dengar ini. Nanti kita praktekin gitu. Bocoran aja satu, saya kasih bocorannya sebelum saya pulang. Wala yamudanna hamzata lafzil jalalah. Tidak boleh orang yang sedang sholat memanjangkan huruf hamzah dalam lafaz al-jalalah, lafzul jalalah Allah. Dalam lafaz Allah nggak boleh. Itu panjang namanya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Harus Allah. Allahnya yang panjang. A-nya nggak boleh panjang. Maka kalau ada muadzin suaranya enak, Allahu Akbar, di muadzin suruh ngaji dulu nih. Ente takbirnya belum benar itu. Pertanyaan, kenapa tidak boleh dipanjangin hamzahnya? Li'annahu istifham. Li'annaha istifham, karena kalau memanjangkan lafaz hamzah menjadi istifham, pertanyaan. Allahu Akbar artinya menjadi begini, apakah Allah itu maha besar? Untung malaikatnya enggak emosian kayak saya. Kalau malaikatnya saya ditakbir begitu, Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Gue jenguk, lu kagak yakin lu ibaratnya tadi. Maka menjadi Allahu Akbar, pernyataan Allah maha besar, nggak boleh dipanjang-panjangin. Baru satu, masih ada 15. Nah sabar. Ngaji syaratnya dituli zamanin. Buat santri begitu, waktunya harus lama, nggak bisa singkat. Kalau singkat sebagian doang, saya curiga nanti jamaah lebih banyak melihat jamnya daripada dengerin ceramahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Marzuki Matali yang telah menyampaikan kajiannya, walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat kita.
Namun saya rasa yang tadi masih banyak yang kurang ya Bu ya, banyak hal-hal yang kita belum dapatkan. Namun insya Allah kalau diizinkan nanti kita akan bikin kajian yang kedua Ustaz. Nanti kita akan lagi Ustaz untuk kajian yang kedua. Namun untuk hal ini bagi jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz kami persilakan pada teman-teman. Bagi yang mau bertanya silakan. Ada Pak pertanyaan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, waktu kita dirawat di rumah sakit, kita bisa pakai pampers ya. Tapi bisa nggak kita lagi pakai pampers tetap sholat? Karena ini darurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada ulama satu-satu alim banget. Waktu dia lagi menjelaskan tentang batasan usia balik, kata ulama kalau laki-laki kalau usia laki-laki perempuan minimal 9 tahun, ditandai dengan menstruasi kalau perempuan, mencret kalau laki-laki, sama-sama men ya, keluar sperma maksudnya. Itu sudah balik, maksimal 15 tahun. Ada jamaahnya tuh, anak murid, Pak Ustadz, kalau tanda anjing balik kapan Pak Ustadz? Orang lagi jelasin manusia balik, kan itu anjing balik. Wah, kalau anjing balik saya belum ngaji, nanti saya ngaji dulu deh. Padahal dia bercanda, nggak serius. Pak Ustadz cari nemu tuh sama orang yang profesinya ngerawatin anjing dari kecil sampai tua. Tanya, kalau anjing balik tandanya apa Pak? Kalau kencing kakinya diangkat sebelah. Terus kalau ada kayak anjing kencing kakinya diangkat sebelah, hati-hati udah balik dia. Bagaimana kalau pakai pampers? Dalam kajian fikih itu ada orang yang punya penyakit beser, namanya salisul baul, nggak bisa berhenti nih, tidak bisa berhenti kencingnya. Maka untuk orang yang begitu, syarat wudunya harus sudah masuk waktu. Kalau kita kan bebas Pak, sholat subuhnya jam 4, wudunya dari jam 3 tadi di sholat tahajud. Kita yakin kalau batal sampai jam 4, langsung aja udah bablas sampai zuhur kan bapak nggak batal, nggak usah wudu nggak batal. Sampai asar, sampai maghrib, wah ingat terus itu nggak wudu nggak usah tahajud, masih boleh kalau dalam fikih. Maka dulu banyak ulama yang sholat subuhnya pakai wudu maghrib. Habis maghrib dia sholat, dia wirid, sembahyang isya pakai wudu yang maghrib tadi, dia ibadah, tidurnya dengan tidur yang ditunjukkan oleh syariat yang gak batalin wudu. Maka kemudian tengah malam dia tahajud sampai subuh, dia langsung bablas sholat subuh pakai wudu maghrib. Begitu. Saya juga suka begitu. Jadi sholat isyanya, sholat subuhnya pakai wudu isya. Saya sering praktekin begitu kemarin-kemarin. Saya sholat subuh pakai wudu sholat isya. Karena sholat isyanya 2:30 ketiduran. Jadi saya ketidur lagi udah. Bukan karena dari isya saya terus aja ibadah. Bagaimana kalau dalam kondisi begini? Yang penting satu, wudunya setelah masuk waktu. Setelah wudu keluar lagi itu kotoran, nggak ada masalah. Dihitung darurat namanya. Ad-darurat tubihul ma'durat. Yang darurat-darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang-larang. Gitu kira-kira. Bagaimana kalau dia tidak sulusul baul, penyakitnya yang lain, cuman malas saja ganti pampers. Nah kalau itu beda lagi masalahnya. Beda lagi antara malas sama darurat. Maka kalau kita yakin di pampers kita ini ada najis, panggil
orang yang memungkinkan bisa mengganti pampers kita. Kalau sakitnya bukan di sakit kencing. Kalau di penyakit kencing biar diganti berkali-kali juga kena lagi tetesan kencing. Kalau itu disebut namanya darurat gitu. Tapi kalau saya sakitnya sakit lemah, dirawat, pipis di pampers, waktunya sholat, wudhu aja langsung, nggak bisa, nggak darurat itu. Pampers bisa dibuka. Gitu. Istinjanya gimana? Ustaz bingung. Istinja tadi udah ada tuh, boleh pakai batu, cari batu. Ribet kan nyari batu, ya ada tisu banyak itu di dalam, pakai tisu. Wudhunya nggak boleh pakai air, Pak Ustaz, sama dokter saya. Ya udah tayamum. Tayamum pakai debu, Pak Ustaz. Nyari debunya di mana yang suci? Anggap aja di tempat tidur Bapak ada debu. Makin ribet-ribet amat gitu. Namanya lagi darurat, udah. Kalau udah tayamum, yang diusap cuma dua, satu muka, yang kedua tangan. Kepokan pertama buat muka, debu aja nih Pak. Kalau ini banyak nempel harus dibuang, digedor gitu. Syarat doang. Yang kedua buat tangan. Tangan dari sini, telapak jangan dibasuh, telapak tangan ada debunya. Dari sini tuh sampai ke sini, Nah baru kan ini ke sini. Telapak kanan buat yang gini. Selesai. Ada yang cuma membolehkan sampai di sini doang, di pergelangan. Nah itu ikhtilaf kelas berapa, biarin aja. Kita yang aman-aman aja sampai situ gitu. Nah kira-kira begitulah. Kalau kurang puas nanti Bapak tanya yang lain. Karena saya memang tidak bisa memuaskan jamaah semasjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Sebelumnya saya tertarik dengan niat ya, yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kita biasanya dilakukan dengan apa ya, sebelumnya kita menjalankan umroh ya ke Makkah ke Madinah, atau ada apa wisata religi yang lain di Oman dan lain sebagainya ya. Kita kan niatnya umroh, biasanya ada wisata religi. Mungkin di situ kita dikenalkan dengan pekerjaan atau dengan jodoh gitu ya. Itu kita kan pasti mendapatkan nilai juga umroh kan, dengan niat yang lain mungkin sampingan misalnya ya. Itu sebaiknya di mana itu termasuk apa istilahnya umroh kita diterima Allah, atau dengan yang lain itu bagaimana itu apa keterangannya yang lebih lengkap Pak Ustaz? Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aktivitas sehari-harinya di Pondok Pesantren Az-Ziyadah Tanah 80 Klender. Ada sekian ratus santri di dalam sana. Kata Abu Yazayadi, pendiri pondok pesantren, dia mendirikan pondok pesantren mencetak kiai. Niat Buya pokoknya mencetak kiai. Karena kalau mencetak insinyur, mencetak yang lain-lain udah banyak sekolahannya. Yang belum ada di Klender mencetak kiai. Nah ini Buya siapin ini buat cetak kiai. Ternyata enggak semua jadi kiai. Ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pejabat, ada yang mau jadi pengusaha pas udah pada lulus. Buya ini gimana Buya? Kan niat Buya mendirikan Az-Ziyadah buat nyetak kiai. Saya malah jadi pejabat Buya. Apa kata Buya? Itu sisi lain keberkahan Az-Ziyadah. Gitu. Enggak semua jadi kiai, tapi pejabat yang kiai katanya. Itu juga sama tuh niat ibu umroh. Udah itu niatnya nggak boleh berubah. Adapun nanti kita diajak jalan-jalan, itu cuma kita napak tilas aja. Oh pejabat Uhud dulu di sini Rasulullah memimpin perang ya. Kita jangan sampai ke situ Bu. Dari Mekah ke Madinah kalau kita menapak tilas istighfar mulu kita deh. Ya Allah ibadah saya baru segini. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah naik bus dengan kecepatan 150 km per jam. Sopirnya, apalagi dapat baksisnya gede, lu nancap gasnya 200 km per jam. Dapat uang tipnya gede. Dulu Rasulullah jalan kaki
para sahabat sebagian naik onta, naik turun gunung, sekarang gunungnya dipangkas jadi jalan tol. Suasana mencekam karena ada ancaman kiri kanan. Saya begini doang ibadah saya. Astagfirullah, tak terima Allah terima. Walaupun begitu, kita tetap diterima. Ada pun dapat jodoh, ada pun jalan-jalan, termasuk memborong oleh-oleh, sampai anak ontak dibawa pulang. Anak ontak yang bergantungan motor itu, pakai motor, itu namanya sisi lain keberkahan. Jadi tetap aja dapat nilai. Niat kita nggak boleh berpaling. Satu lagi. Menarik kajian dari Ustaz. Saya di bab sholatnya agak dikit ya. Padahal kita pengen banget jam 10 aja gimana gitu kan. Dan sedikit sekali kita menjelaskan. Ini tadi mungkin banyak anak muda gitu ya. Mulai sekarang anak muda. Kalau apa ya? Kalau lagi sholat ini kadang-kadang surat-surat yang bagus dan tidak bisa diganti, katakanlah hadiah akhir. Dan ini perjalanan lupa. Dan penyakit lain kalau sudah lupa, kalau saya juga bisa lagi ingat. Akhirnya tidak bisa selesai. Nah, apakah dalam kondisi itu si sholat tadi masih sah atau tidak? Tidak. Kalau ayat tambahan, Ada yang jelas nih. Apa tadi? Saya nggak nyampe. Jadi gimana tadi? Tanya muda lagi gitu kan. Iya. Banyak sekali ketika kita lupa yang nggak bisa lagi diulang ya. Mati dulu biar pertanyaannya. Ya. Mati bapak pakai ini, pakai pengeras. Sementara rusak ya itu. Surat itu lupa kan? Suratnya. Iya lupa. Nah begitu tadi ingat ya dia makin lupa aja. Iya. Katakanlah hadiah Oh akhir. iya, masuk deh itu. Kalau saya lupa, nah berarti lah dong nggak bisa terusin. Nah, Iya. sholat kita masih sah atau tidak? Nggak bisa. Terus yang Kita satu dulu Pak. Sholat lupa tanya sholat. Kalau lupa baca surah, sudah potong di depan lupa potong. Tapi kalau Fatihah upayakan diingetin Fatihah, karena Fatihah untuk surah. Inna a'tainakal kautsar. Fasol. Allahu Akbar. Nah, kita langsung udah. Jangan pakai dicari lagi. Fasol. Kan nanti sedangkan fasol asidu gitu. Udah jangan pasol. Allahu Akbar. Kalau ayat begitu. Dan satu lagi apa Pak? menurut ibadah surah katanya doa yang paling mustajab itu kan di akhir sujud. Bahkan amalan-amalan. Sementara ini kan sholatnya tidak benar tambahan maupun dikurangi maupun ditambah. Jadi di bawah ada tambahan. Apakah itu masih saja? Apalagi ketika kita sedang sholat berjamaah. Ada sempat lama dari
As-sholatu lughatan ad-du'a. Arti sholat menurut para ulama fikih, menurut bahasa adalah doa. Maka nanti ada orang yang sholat cuma berdoa doang, L5. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat doa dia bukan. Boleh nggak tuh sholat ditambahin dengan doa-doa yang lain? Selama doanya itu doa maksur itu berarti ayat-ayat Quran atau hadis Rasul, gitu ya. Bukan doa yang kita bikin sendiri di dalam aku, maka boleh ya banyak doa. Yang jadi masalah, imam boleh nggak tuh memperlama sujudnya sampai jamaahnya kadang-kadang 3 kali bangun? Oh belum, lagi. Dan kalau udah kelamaan sujud, nanti jamaah suka sensi nih telinganya. Yang di sono deheb dia kaget, dia bangun, Allah, belum, sujud lagi. Kalau imam yang standar-standar aja, kata Rasul, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau ente jadi imam, yang ringan-ringan aja. Wa idza shalla ahadukum nafsahu, kalau ente sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Silakan ente panjangin semua ente. Oh gitu. Jadi Rasulullah juga sama begitu, kalau lagi imamin dia yang ringan. Cuman ringannya Rasulullah dan para sahabat mensikapinya beda. Ada satu riwayat dalam kitab Bulughul Maram itu, Rasulullah itu kata sahabat kalau jadi imam sholat subuh tidak pernah kurang baca ayat antara 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat itu kata sahabat ringan berjamaah dengan Rasulullah. Kalau versi saya beda, Pak. Enak nih ringan imam nih. Bacanya inna a'tayna ma qul huwallahu ahad. Kalau 100 mah berat gitu. Akhirnya imam ada yang praktekin kata baca riwayat ini. Pas dia sembahyang subuh dia baca Yasin sampai tuntas. Sampai wa ilaihi turja'un, kan belum 100. Baru 83. Pas dia salam jamaah bures. Pada bikin kelompok sendiri, gayang sendiri, imam tak ngapal Yasin dibaca semua. Karena memang aturannya kalau ente jadi imam kata Rasul fal yukhafif, ringanin. Kenapa begitu? Karena di belakang ente ada orang tua renta, ada orang yang sedang sakit, ada orang yang punya hajat yang dia udah kepengen berangkat setelah sholat subuhnya itu. Maka pertimbangkan itu. Sampai sholat aja Rasul ngajarinnya, coba dah hablum minan nasnya dipikirin, jangan ngomongin ente gitu. Boleh berdoa ala kadarnya aja, jangan terlalu panjang. Selama doanya doa maksur gak apa-apa dibaca. Tapi yang enak itu di sujud yang sholat sunnah kita sendiri, kita lamain dari situ. Maaf ini gara-gara saya nyuruh mulur itu jadi bunyi. Masih dilanjut Pak? Apa sudah? Udah. Kalau masih dilanjut saya masih tanya selama jam 9. Saya cukup ya Pak ya, sudah waktu jam 6. Untuk saya tutup dengan membaca doa, ada untuk kita untuk memimpin doa. Dan selanjutnya kami ada usulan mungkin karena kajian fikih ini cukup penting, mengingat yang Ustaz sampaikan masih sangat sedikit ya Pak, istinjanya juga belum banyak, waktunya juga belum, sholat juga belum. Kami ada usulan nanti akan mengadakan taklim mengenai fikih. Insya Allah kita mengadakannya mungkin habis sholat maghrib ke isya. Jadi kita kalau kata Ustaz, kajinya jangan banyak-banyak, cukup dari maghrib sampai isya aja. Ya. Mudah-mudahan niat kita semuanya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan pada Ustaz kami usulkan untuk memimpin pembacaan doa. Saya kalau taklim di mana-mana maghrib sampai isya selesai. Karena kalau 12 sampai terus setengah 8 saking asiknya kajian, jamaah tuh di belakang. Ikan cepat, ikan bagus, dibawa dari kampung rambutan. Kajian mah lebih cepat, lebih bagus. Kaki gua udah kesemutan. Jamaah aja yang bermantul.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa dan kesalahan masa lalu kami. Ampuni dan maafkan segala kesalahan orang-orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang dan mendidik kami sejak kecil kami. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami di masjid ini ya Allah pertemuan yang senantiasa berada dalam ridho, dan berikan juga perpisahan kami dari tempat ini ya Allah perpisahan yang senantiasa berada dalam lindungan. Allahumma ij'al jam'ana majalisana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizan hasanatina yawma nalqa yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.